A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tentang kucing, hewan yang bersih dan bebas najis. Dikisahkan dalam beberapa riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah memiliki kucing yang bernama Muiza. Kucing ini tidak dikurung, melainkan dibiarkan bebas dan dirawat selayaknya anggota keluarga. Melalui sabdanya, Rasulullah mengajarkan umat Islam untuk berbuat baik kepada hewan, termasuk kucing. Beliau juga menyebutkan dosa dan bahaya orang yang menyakitinya. Keistimewaan kucing telah banyak disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam Islam, kucing dikenal sebagai hewan yang bersih dan bebas dari najis. Kucing juga amat dijaga hak hidupnya oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang tega menyakiti kucing kelak akan mendapatkan siksa. 1. Kucing, hewan yang bersih. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, ketika Nabi Muhammad akan berwudu, dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga mengatakan bahwa kucing lebih bersih daripada manusia. Beliau bersabda, kucing adalah binatang yang badan, keringat, bekas sisa makanan, serta air liurnya adalah suci. Air liurnya bahkan bersifat membersihkan. Hidupnya lebih bersih dari manusia. Hadis riwayat Malik. 2. Kucing, hewan yang terbebas dari najis. Diketahui ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa kucing itu tidak najis seperti air liur anjing. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam An-Nasai, dan Imam Ad-Darimi. Adapun bunyi hadisnya sebagai berikut. Kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing ialah hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa kucing itu suci dan tidak najis. Adapun hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya sebagai berikut. Kucing termasuk perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu. 3. Air liur kucing tidak najis. Dalam kitab Ibadatul Ahkam, juz 1 halaman 44-45 dijelaskan tentang kandungan hadis di atas yang menunjukkan kesucian kucing dan bekas jilatannya. Jika kita dijahati oleh kucing, air liur yang keluar dari mulutnya tidak najis dan tidak menajiskan. Mulut kucing itu bisa najis ketika terdapat najis di mulutnya. Hakikatnya bukan mulutnya yang najis, tapi hanya hutan najis. Misalnya, ada seekor kucing yang baru selesai makan tikus. Di mulutnya terdapat sisa darah tikus. Kita tidak perlu membasuh mulut kucing, karena ia menjadi suci sendiri setelah bekas darahnya hilang, baik dengan dijilat sendiri atau yang lainnya. Setelah mulutnya kembali dalam keadaan bersih, maka langsung menjadi suci. 4. Larangan mengurung dan menyiksa kucing. Dikisahkan suatu saat Nabi SAW dalam sholat gerhana dan beliau bersabda, neraka dipertunjukkan sedemikian dekat sehingga aku berkata, wahai Rabbku, akankah aku menjadi salah satu penghuninya? Tiba-tiba beliau melihat seorang perempuan di tengah dicakari seekor kucing. Beliau bertanya, apa yang salah dengannya? Beliau diberitahu oleh Jibril, ia telah mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan. Rasulullah beliau bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. 5. Menyayangi hewan. Barang siapa yang menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. 6. Abu Hurairah, bapaknya kucing.
Bicara mengenai kucing, dahulu kala pada zaman Nabi Muhammad masih hidup, seorang sahabat Nabi yang sangat menyayangi terhadap kucing. Dia adalah tokoh yang sampai sekarang namanya tetap masyhur di kalangan umat Islam lantaran banyak meriwayatkan hadis, yakni Abu Hurairah. Lahir pada 19 tahun sebelum Nabi hijrah. Abu Hurairah saat lahir bernama Abdul Sam, berasal dari kabilah Ad-Daud di Yaman. Setelah masuk Islam, Abdul Sam berganti nama menjadi Abdul Rahman oleh Rasulullah. Lalu bagaimana hingga namanya disebut Abu Hurairah? Abu Hurairah dalam bahasa Arab secara harfiah artinya bapaknya kucing. Ternyata Abu Hurairah ini benar-benar menyukai kucing. Dia kerap bermain-main dengan anak-anak kucing. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad menanyakan kepada Abu Hurairah soal kucing ini. Saat Abu Hurairah bertemu Rasulullah SAW, Nabi bertanya, apa yang ada di dalam lengan bajunya? Apabila dia menunjukkan anak kucing yang ada dalam lengan bajunya, lantas dia digelari oleh Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu oleh Rasulullah. Dan ternyata memang benar, dengan bajunya terdapat seekor kucing. Sejak itu dia lebih suka dikenali dengan gelaran Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah masuk Islam, Abu Hurairah ke Madinah menemui Nabi dan berkhidmat untuk Nabi sepenuh hati, hingga akhirnya dia bisa meriwayatkan banyak hadis Nabi. 7 para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 1. Abu Hurairah sebanyak 5.374 hadis. 2. Abdullah bin Umar bin Khattab sebanyak 2.630 hadis. 3. Anas bin Malik sebanyak 2.286 hadis. 4. Aisyah binti Abu Bakar sebanyak 2.210 hadis. 5. Abdullah bin Abbas sebanyak 1.660 hadis. 6. Jabir bin Abdillah sebanyak 1.540 hadis. 7. Abu Sa'id Al-Khudri sebanyak 1.170 hadis. Demikian hadis tentang kucing, hewan yang bersih dan bebas najis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.